Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Arus Sungai Citarum tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan, ketika matahari telah lama tenggelam di ufuk barat dan menyisakan semburat jingga yang perlahan mati dimakan kelam. Bagi sebagian orang, sungai ini adalah sumber kehidupan. Nadinya, tanah Pasundan. Namun, bagi Banyu, aliran air keruh yang membelah hutan bambu ini adalah satu-satunya teman yang tersisa. Lelaki kurus itu berdiri mematung di atas sebuah batu besar yang menjorok ke tengah aliran. Kulitnya yang terbakar matahari tampak legam, kontras dengan kemeja lusuh yang warnanya sudah tidak bisa didefinisikan lagi. Angin malam mulai turun, membawa aroma lumpur basah dan daun busuk yang menusuk hidung. Biasanya, para pencari ikan sudah pulang ke gubuk masing-masing saat sandekala waktu pergantian siang dan malam tiba. Konon, itulah saat pintu alam lain terbuka sedikit demi sedikit. Tetapi perut Banyu tidak mengerti tahayul. Rasa lapar yang melilit ususnya jauh lebih menakutkan daripada cerita hantu manapun. Jala di tangan kanannya terasa berat. Banyu mengayunkannya dengan gerakan terlatih, jaring nilon itu melayang di udara, membentuk lingkaran sempurna sebelum jatuh memecah permukaan air dengan suara cebur yang tertahan. Riak air menyebar, lalu hening kembali. Hutan bambu di belakang punggungnya mendadak senyap. Jangkrik yang sedari tadi riuh, seolah dibungkam oleh tangan tak kasat mata. Pemuda itu menunggu. Tali jala melilit di pergelangan tangannya, menanti getaran tanda kehidupan di bawah sana. Namun, bukan sentakan ikan yang ia rasakan, melainkan sebuah suara. Senandung itu halus miliak-liuk di antara desau angin yang menerpa daun bambu. Banyu menajamkan telinga. Suara itu bukan berasal dari desa di seberang sungai, pun bukan suara burung malam. Melodinya ganjil, menyayat hati namun terdengar begitu indah, seolah memanggil siapa saja yang mendengarnya untuk melangkah lebih dekat ke air. Bulu kuduk di tengkuk Banyu meremang seketika. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuk. Logikanya berteriak untuk menarik jala dan lari. Namun tubuhnya kaku. Matanya menyisir kegelapan di seberang sungai, menembus kabut tipis yang mulai turun menyelimuti permukaan air. Di sana, sekitar 20 meter dari tempatnya berdiri, di atas sebuah batu pipih yang licin oleh lumut, sesosok bayangan duduk membelakangi bulan sabit yang baru muncul. Itu seorang wanita. Banyu menahan napas. Wanita itu mengenakan kemben batik lusuh yang basah kuyup. Rambut panjangnya tergerai menyentuh permukaan air, hitam pekat seperti tinta. Punggung sosok itu begitu putih, memancarkan cahaya redup yang tidak wajar di tengah kegelapan malam. Senandung itu semakin jelas, bukan sedih, melainkan memikat. Siapa di sana? Suara Banyu keluar serak, nyaris tak terdengar, kalah oleh gemericik air. Sosok itu tidak menoleh, hanya senandungnya yang berhenti mendadak. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mencekam. Tiba-tiba, tali jala di tangan Banyu tersentak keras. Tarikan itu begitu kuat, hingga nyaris menyeret tubuh kurusnya tercebur ke dalam arus deras. Lelaki itu tersadar. Adrenalin membanjiri darahnya. Dengan sekuat tenaga, kaki-kakinya menjejak batu, tangan kekarnya menarik tali jala inci demi inci, berat rasanya seperti menarik batang kayu raksasa. Atau mungkin mayat manusia. Napasnya memburu. Keringat dingin bercampur dengan percikan air sungai membasahi wajah. Gusti, desisnya saat jala itu akhirnya terangkat ke permukaan. Isinya bukan kayu, bukan pula mayat. Jaring itu penuh sesak. Ratusan ikan berjejal di dalamnya, menggelepar liar memercikan air ke segala arah. Banyu belum pernah melihat tangkapan sebanyak ini seumur hidupnya menjala di lubuk tersebut. Rezeki nomplok. Hatinya bersorak girang, melupakan sejenak ketakutan pada sosok wanita tadi. Banyu segera menyeret jala ke tepian tanah berlumpur. Dengan tangan gemetar karena kegirangan, pemuda itu membuka simpul jaring, membiarkan ikan-ikan itu tumpah ke tanah.
Cahaya bulan menerangi tangkapan besarnya. Ikan mas, tawes, dan nila, berukuran lengan orang dewasa, menggelepar di tanah becek. Namun, senyum di bibir Banyu perlahan luntur. Matanya membelalak ngeri saat ia mengamati ikon-ikan itu lebih dekat. Tidak ada satupun yang memiliki mata. Di tempat di mana seharusnya bola mata ikan berada, hanya ada rongga kosong yang gelap dan berlendir. Ratusan ikan itu menggelepar buta. Mulut mereka membuka tatap tanpa suara, seolah sedang menjeritkan kesakitan yang bisu. Bau amis yang menguar, bukan bau amis ikan segar, melainkan bau anyir darah yang sudah mengering. Banyu mundur terhuyung. Kakinya tersandung akar pohon. Ia jatuh terduduk di lumpur. Matanya kembali menatap ke arah batu pipih di tengah sungai. Wanita itu sudah tidak ada. Batu itu kosong. Hanya ada satu hal yang tertinggal di sana. Aroma bunga melati yang sangat menyengat, terbawa angin, menabrak bau lumpur dan amis darah di sekeliling Banyu. Wangi itu begitu pekat, seolah-olah seseorang baru saja menumpahkan sekeranjang bunga kuburan tepat di depan hidungnya. Malam itu, Banyu meninggalkan jalannya begitu saja. Ia berlari menembus hutan bambu, tidak berani menoleh ke belakang. Sementara suara kecipak air di sungai terdengar semakin riuh. Seakan ribuan tangan sedang bertepuk tangan merayakan ketakutan sang nelayan. 3 hari berlalu sejak kejadian di Lubuk Larangan. Namun bayangan punggung wanita itu tak kunjung hilang dari benak Banyu. Wajahnya belum pernah terlihat. Tapi lekuk tubuh dan kulit pucat yang bersinar di bawah rembulan itu, seolah telah membakar memori sang nelayan. Setiap kali mata terpejam, aroma melati yang menyesakan itu kembali tercium. Lebih nyata daripada bau apek kasur kapuk di gubuk reotnya. Lelaki itu duduk termangu di balai-balai bambu depan rumah. Matahari siang terasa menyengat, tapi tubuh Banyu menggigil kedinginan. Demam aneh menyerangnya sejak malam itu. Tetangga yang lewat hanya melempar pandangan kasihan, mengira kemiskinan akhirnya membuat pemuda itu gila atau sakit keras. Tidak ada yang tahu bahwa jiwa Banyu sedang ditarik perlahan oleh sesuatu yang menunggu di tepi sungai. Ikan-ikan buta itu sudah dibuangnya kembali ke sungai malam itu juga. Tetapi rasa penasarannya justru tumbuh subur. Mengalahkan rasa takut, ada dorongan purba. Sebuah bisikan di kepala yang menyuruhnya kembali. Datanglah. Aku sepi, suara itu bergema dalam tidurnya. Dalam lamunannya, bahkan di antara derit pintu yang ditiup angin. Sore itu, ketika demamnya sedikit reda, Banyu tidak bisa menahan diri lagi. Kakinya melangkah sendiri. Menuntun tubuh yang masih lemah itu, kembali menyusuri jalan setapak menuju sungai. Bukan untuk mencari ikan. Jala dan kepis ditinggalkannya di rumah. Ia datang sebagai seorang lelaki yang menyerahkan diri pada takdir yang tidak ia pahami. Langit mulai gelap saat Banyu tiba di pinggir sungai. Suasana kali ini berbeda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara jangkrik, hening yang mutlak. Permukaan sungai tenang, seperti cermin hitam raksasa. Banyu berdiri di tepian. Matanya nanar menatap batu pipih, tempat wanita itu duduk tempo hari. Kosong. Aku datang, bisiknya pada kekosongan. Tunjukkan dirimu, hening sejenak. Lalu, riak air muncul perlahan dari balik batu. Bukan muncul dari dalam air, melainkan memadat dari kabut yang menggantung di atasnya. Sesosok wujud perlahan terbentuk. Kali ini, wanita itu tidak membelakanginya. Ia berdiri tegak di atas air. Ujung kakinya tidak menyentuh permukaan sungai. Melayang sejengkal di atas riak. Wajah itu, Banyu menahan napas. Cantik, terlalu cantik untuk ukuran manusia. Kulitnya sehalus porselen. Matanya bulat dan hitam pekat tanpa bagian putih. Bibirnya merah merekah seperti darah segar. Kecantikan yang mematikan. Wanita itu tersenyum. Deretan giginya rapi, namun tampak sedikit runcing. Kau kembali, Kang Banyu. Suaranya merdu, bergaung seolah datang dari segala arah sekaligus. Banyu gemetar, bukan karena takut, melainkan karena pesona yang melumpuhkan akal sehat. Lidahnya keluh. Bagaimana makhluk ini tahu namanya? Siapa kamu? Orang-orang memanggilku Nimas Larasati. Jawab makhluk itu sambil melangkah maju. Gerakannya halus, seperti asap yang tertiup angin. Ia kini berdiri hanya beberapa langkah dari Banyu.
di batas antara air dan daratan. Aroma melati itu kembali menyeruak. Kali ini, bercampur dengan bau tanah basah yang menyegarkan. "Kenapa kau menggangguku?" tanya Banyu. Meski dalam hatinya, ia tidak ingin gangguan ini berhenti. Nimas tertawa kecil. Suara gemerincing lonceng perak. "Aku tidak mengganggu. Aku memilih. Sudah lama aku memperhatikanmu, Kang. Kau berbeda. Hatinya sepi, sama sepertiku. Kau merawat sungai ini dengan doa-doamu. Tidak seperti manusia lain yang serakah." Tangan dingin menyentuh pipi Banyu. Sentuhan itu sedingin es, namun membakar kulit. Banyu terperanjat, tapi tidak menepis. Tatapan mata hitam Nimas seolah menyedot jiwanya keluar. "Aku ingin bersamamu, Kang Banyu. Menemanimu di gubuk itu. Mengurusmu." Tawaran itu terdengar gila. Menikahi demit, menikahi penghuni lubuk. Namun, bayangan hidup sepi yang selama ini dijalani Banyu tiba-tiba terasa tak tertahankan jika dibandingkan dengan janji manis yang ditawarkan bibir merah itu. Kemiskinan, kesendirian, dan hinaan orang desa kan sirna jika ia memiliki istri secantik bidadari ini. Apa syaratnya? Banyu tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di dunia mereka. Nimas mendekatkan wajahnya ke telinga Banyu. Hembusan napasnya tidak terasa, hanya dingin yang menusuk. "Mudah, Kang. Aku tidak butuh emas permata, aku tidak butuh seserahan mewah." Jari-jari lentik Nimas yang berkuku panjang dan bening seperti kaca membelai dada bidang Banyu. "Bawakan aku 7 kelopak bunga kantil," bisiknya. "Tapi bukan kantil sembarangan. Petiklah dari pohon yang tumbuh di tengah kuburan keramat desa Girilaya, tepat saat bulan tegak di atas kepala nanti malam. Bawa padaku sebelum fajar menyingsing." Banyu menelan ludah. Kuburan keramat desa Girilaya adalah tempat paling angker di wilayah itu. Tempat di mana para dukun membuang ilmu hitam yang gagal. Tempat di mana tidak ada warga yang berani lewat, bahkan di siang bolong. "Hanya itu?" tanya Banyu. Suaranya bergetar. "Hanya itu," jawab Nimas. Matanya berkilat penuh arti. "Bawakan itu sebagai maharmu, dan aku akan menjadi milikmu sepenuhnya. Kita akan hidup bahagia, Kang. Rezekimu akan mengalir deras seperti sungai ini." Perlahan, sosok Nimas mulai memudar, menyatu kembali dengan kabut sungai. "Aku tunggu, Kang Banyu. Jangan buat aku menunggu terlalu lama." Suara itu menghilang bersamaan dengan lenyapnya sosok sang gadis bunian, meninggalkan Banyu sendirian di tepi sungai yang gelap. Namun kali ini, tidak ada keraguan di hati pemuda itu. Matanya menyala dengan tekad baru, tekad yang lahir dari obsesi gelap. Ia berbalik badan, langkahnya mantap meninggalkan sungai. Tujuannya satu, kuburan keramat. Banyu tidak sadar, saat ia melangkah pergi, bayangan tubuhnya di tanah tidak lagi sendirian. Ada bayangan lain yang lebih panjang dan kurus, menempel erat di belakangnya, mengikuti setiap gerek-geriknya menuju kegelapan. Malam di kuburan keramat Girilaya memiliki densitas yang berbeda. Udara di sana terasa padat, seolah paru-paru harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menarik napas. Pohon-pohon Kamboja tua yang batangnya meliuk seperti tulang belulang raksasa menaungi nesanison lumutan yang tak lagi bernama. Di sanalah Banyu berdiri, tepat di tengah malam Jumat, dengan tangan gemetar memegang 7 kuntum bunga kantil yang baru saja dipetiknya. Getah putih menetes dari tangkai bunga, lengket di yari-yari, kasarnya. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desau angin. Keheningan di pemakaman tua itu begitu mutlak hingga detak. Jantung sang nelayan terdengar seperti gedoran pintu di telinganya sendiri. Banyu tidak berani menoleh ke kanan atau kiri. Sudut matanya menangkap bayanggen-bayanggen hitam yang berkelebat di balik nisan. Namun tekadnya sudah bulat. Obsesi pada Nimas Larasati telah menumpulkan rasa takut manusianya. Dengan napas tertahan, pemuda itu berbalik dan setengah berlari, meninggalkan area pemakaman. Kakinya tersandung akar pohon, namun ia bangkit lagi, tanpa mempedulikan lutut yang lecet. Tujuannya hanya satu, tepi sungai. Sesampainya di pinggir sungai Citarum, kabut tebal sudah menunggu. Kabut itu tidak putih, melainkan abu-abu pekat, berputar perlahan di atas permukaan air, seolah hidup. Banyu mengangkat tangan yang menggenggam bunga kantil tinggi-tinggi. "Aku membawanya,
teriaknya memecah kesunyian. Aku penuhi janjiku, Nimas. Permukaan sungai bergolak, bukan karena arus, tapi seolah air itu mendidih tanpa panas. Perlahan, kabut abu-abu itu membelah, membentuk sebuah lorong panjang yang menjorok ke tengah sungai. Di ujung lorong itu, sebuah gapura yang terbuat dari jalinan akar pohon beringin dan tulang belulang ikan raksasa berdiri megah. Cahaya hijau redup memancar dari balik gapura tersebut. Banyu melangkah maju. Kakinya tidak lagi memijak tanah becek, melainkan hamparan permadani merah yang entah bagaimana terbentang di atas air. Semakin jauh ia melangkah masuk ke dalam kabut, suara dunia manusia semakin lenyap. Suara aliran sungai berganti dengan alunan gamelan yang ganjil. Nadanya pelan, mendayu-dayu, namun terdengar sumbang di telinga. Seakan dimainkan oleh pemusik yang sedang menangis atau merintih kesakitan. Di balik gapura, pemandangan yang tersaji membuat darah Banyu berdesir. Sebuah pendopo megah berdiri di sana, di sebuah alam yang langitnya berwarna ungu lebam tanpa bintang. Ratusan tamu duduk bersila dalam barisan rapi. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa kuno yang mewah, namun warnanya pudar seperti kain kafan lama. Saat Banyu melintas, kepala-kepala itu menoleh serentak. Wajah mereka rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya ada garis tipis di tempat mulut seharusnya berada. Di pelaminan, Nimas Larasati duduk menunggu. Kecantikannya malam itu sungguh menyakitkan mata. Ia mengenakan kebaya bludru hitam bersulam benang emas yang berkilau aneh. Sanggulnya dihiasi melati yang layu, namun tetap harum menusuk. Wajah cantiknya tersenyum menyambut kedatangan Banyu, kontras dengan kengerian para tamu undangan. "Kang Banyu," sapanya lembut. Tangan dinginnya meraih jemari sang nelayan, menuntunnya duduk di sampingnya. Seorang penghulu sosok bungkuk dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mulai merapal mantra. Bahasanya bukan bahasa manusia, melainkan dengkuran rendah yang membuat kepala Banyu pening. Tidak ada ijab kabul seperti yang Banyu kenal, hanya ada pertukaran darah. Nimas menusuk jari manis Banyu dengan kuku runcingnya, lalu meneteskan darah itu ke dalam cawan emas berisi cairan hitam pekat. Ia melakukan hal yang sama pada jarinya sendiri. Cairan itu berdesis saat kedua darah bercampur. "Minumlah," perintah Nimas. Banyu ragu sejenak. Cairan itu berbau tanah kuburan basah. Namun, tatapan Nimas yang memikat memaksanya mengangkat cawan itu. Cairan kental itu meluncur masuk ke tenggorokannya. Rasanya dingin, anyir, dan meninggalkan rasa pahit tanah liat di lidah. Seketika itu juga, sorak-sorai bergema. Para tamu tanpa wajah itu bertepuk tangan. Suaranya seperti dahan kering yang patah. Musik gamelan berubah tempo menjadi lebih cepat, lebih liar. Nimas mendekatkan wajahnya ke telinga Banyu. Bibirnya menyentuh cuping telinga suaminya yang baru. "Sekarang kau milikku, dan aku milikmu," bisiknya. "Ingat, satu-satunya syaratku, Kang, bawa aku ke duniamu, jadikan aku ratu di rumahmu. Tapi ingat, jangan pernah biarkan matahari menyentuh punggungku saat aku terlelap. Jika kau langgar, janji ini putus, dan bayarannya adalah nyawa." Banyu mengangguk pelan, kepalanya terasa berat, dan pandangannya mulai kabur. Rasa kantuk yang luar biasa menyerang. Tubuhnya limbung. Hal terakhir yang ia ingat adalah senyum Nimas yang merekah lebar, memperlihatkan barisan gigi yang terlalu banyak untuk mulut manusia. Sebelum kegelapan menelan kesadarannya bulat-bulat, cahaya matahari pagi menerobos celah dinding bambu, jatuh tepat di wajah Banyu. Lelaki itu mengerjapkan mata, terbangun dengan kepala yang terasa ringan namun kosong. Ingatannya tentang malam sebelumnya terasa seperti mimpi demam yang samar. Apakah itu nyata, ataukah ia hanya berhalusinasi karena kelaparan di pinggir sungai? Namun, hidungnya segera menangkap sesuatu yang asing. Aroma melati. Bukan aroma bunga layu, melainkan wangi segar yang menenangkan. Dan ada bau lain yang menggugah selera. Nasi hangat dan ikan goreng, bumbu kuning. Banyu bangkit dari balai-balai bambunya yang reot. Ia tertegun. Gubuknya berubah total. Lantai tanah yang biasanya berdebu, kini bersih dan padat, seolah baru saja dipel. Jaring-jaring ikannya tergulung rapi di sudut ruangan. Tidak ada lagi sarang laba-laba di langit-langit. Di dapur kecil di bagian belakang gubuk,
Sosok wanita itu berdiri membelakanginya. Punggungnya ramping, rambut hitam panjangnya digelung rapi. Ia mengenakan kain batik yang sederhana. Namun di tubuhnya, kain murahan itu terlihat seperti sutra mahal. "Nimas," panggil Banyu pelan. Wanita itu berbalik, senyum itu. Senyum yang sama yang dilihatnya di alam samar semalam. Nimas Larasati nyata. Ia ada di sini. Di gubuk reot Banyu, memasak dengan wajan hitam yang penyok. "Bangun, Kang, sarapan sudah siap," katanya dengan nada riang, seolah-olah mereka sudah menikah bertahun-tahun. Banyu mendekat seperti orang linglung. Di atas meja kayu lapuk, tersaji makanan yang melimpah. Nasi putih mengepul, ikan mas goreng yang ukurannya beser-beser, sambal terasi, dan lalapan segar. Dari mana Nimas mendapatkan semua ini? Banyu ingat betul beras di tempayannya sudah habis kemarin lusa. "Makanlah, Kang, kau butuh tenaga untuk bekerja," ujar Nimas sambil menyendokkan nasi ke piring seng yang kini terlihat mengkilap. Banyu makan dengan lahap. Rasanya luar biasa enak. Bumbu meresap sempurna, daging ikannya manis dan lembut. Ia menghabiskan 2 piring penuh tanpa sisa. Anehnya, Nimas tidak ikut makan. Istri cantiknya itu hanya duduk di hadapannya, menopang dagu dengan tangan pucatnya, memandangi Banyu mengunyah dengan tatapan yang sulit diartikan. Matanya tidak berkedip. "Kau tidak makan, Nimas?" tanya Banyu di sela kunyahannya. "Aku sudah kenyang, Kang. Melihatmu makan saja sudah membuatku kenyang," jawabnya halus. Ada nada ganjil dalam suaranya, seolah kata makan memiliki arti lain baginya. Berita pernikahan Banyu menyebar di desa secepat api membakar ilalang kering. Siang itu, ketika Banyu keluar rumah hendak memperbaiki atap, beberapa tetangga lewat dan mencuri pandang. Mereka terperangah. Banyu yang dulu kucel, kurus kering, dan bermata sayu, kini tampak berbeda. Kulitnya lebih bersih, tubuhnya terlihat lebih berisi. Namun, ada sesuatu yang hilang dari wajahnya. Sorot matanya kosong, seperti kolam tanpa dasar. Kang Banyu denger-denger sudah nikah." "Ya, siapa istrinya?" "Orang mana?" tanya Liksaro. Tetangga yang paling gemar bergosip, memberanikan diri bertanya dari balik pagar. Banyu tersenyum kaku. Bibirnya bergerak, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Orang jauh. "Lik, namanya Nimas." Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka sedikit. Nimas muncul di ambang pintu. Tapi ia tidak melangkah keluar ke teras yang terpapar sinar matahari terik. Ia berdiri di dalam bayang-bayang kusen pintu. Wajah cantiknya yang pucat pasi membuat Liksaroh menahan napas. Kecantikan Nimas terlalu sempurna, terlalu halus, tidak ada cacat sedikit pun seperti boneka porselen. "Mari mampir, Lik," sapa Nimas ramah. Suaranya membuat bulu kuduk Liksaroh meremang tanpa alasan jelas. Tidak usah, Neng. Saya buru-buru." Liksaroh bergegas pergi. Kakinya melangkah cepat menjauhi gubuk itu, sambil komat-kemit membaca doa. Kehidupan rumah tangga Banyu berjalan nyaris terlalu sempurna. Nimas adalah istri idaman. Rumah selalu bersih. Pakaian Banyu selalu rapi dan wangi. Pijatannya di malam hari mampu merontokkan segala lelah setelah seharian bekerja. Namun, Banyu mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan ganjil istrinya. Nimas tidak pernah tidur di malam hari. Saat Banyu terlelap, ia sering samar-samar mendengar Nimas bersenandung pelan sambil menyisir rambut di sudut ruangan yang gelap. Dan saat siang hari, Nimas akan tidur pulas di kamar yang jendelanya telah ditutup rapat dengan kain tebal berlapis-lapis. Ia sangat protektif terhadap kegelapan kamarnya. "Jangan pernah buka tirai itu, Kang." Peringatan Nimas selalu tegas setiap kali Banyu hendak membersihkan kamar. "Kulitku tidak kuat panas matahari. Aku bisa sakit parah." Banyu menurut. Rasa cintanya atau mungkin pengaruh sihir yang mengikatnya membuatnya patuh tanpa bertanya. Ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Ia memiliki istri jelita yang melayaninya bak raja. Ia buta pada fakta bahwa sejak Nimas datang, ayam-ayam tetangga mulai mati misterius, dengan leher berlubang, dan burang-burang gagak mulai sering bertengger di atap gubuknya, menanti sesuatu dengan sabar. Kebahagiaan semu itu menutupi mata batin Banyu, membuatnya lupa bahwa setiap kesempurnaan di dunia ini memiliki cacat, dan kesempurnaan Nimas menyembunyikan retakan yang mengerikan.
Sungai Citarum seakan telah bersekutu dengan Banyu. Sejak Nimas menapakkan kaki halusnya di gubuk reyot itu, air keruh yang biasanya pelit berbagi hasil, kini berubah menjadi lumbung harta karun. Setiap kali jala dilempar, tak peduli siang atau malam, jaring nilon itu selalu ditarik naik dengan susah payah, syarat muatan, ikan patin sebesar paha orang dewasa, ikan baung dengan daging tebal, hingga udang galah yang capitnya biru berkilau. Semua berebut masuk ke dalam perangkap sang nelayan. Gubuk Banyu bersolek, dinding bilik bambu yang bolong kini berganti papan jati kokoh. Atap rumbia yang bocor telah ditambal seng baru yang berkilau, memantulkan matahari. Bahkan, sebuah motor bebek bekas kini terparkir gagah di halaman yang sudah dipagar rapi. Namun, kemakmuran mendadak ini datang sepaket dengan kejanggalan yang merayap di sela-sela obrolan warga desa Girilaya. Pasar desa pagi itu riuh, bukan karena transaksi jual-beli, melainkan karena temuan mengerikan di kandang Pak Haji Sobri. Seekor kambing etawa jantan, kebanggaan juragan tanah itu, ditemukan mati kaku. Anehnya, tidak ada tanda-tanda serangan makan atau anjing liar. Tubuh hewan malang itu utuh, namun kering kerontang, seolah seluruh cairannya telah disedot habis. Di lehernya, terdapat 2 lubang kecil yang menghitam, dikerubungi lalat hijau, yang berdengung nyaring. Ini bukan kerjaan musang, bisik Mang Ujang, tukang jagal desa, sambil membolak-bolik bangkai kambing yang terasa seringan kapas. Darahnya habis, licin tandas. Setan macam apa yang minum darah sebanyak ini? Mata warga yang berkerumun perlahan melirik ke arah Banyu yang kebetulan lewat, membawa keranjang penuh ikan segar untuk dijual ke pengepul. Tatapan mereka tidak lagi bersahabat. Ada kilat curiga, dengki, dan ketakutan yang bercampur aduk. Si nelayan miskin itu kini berjalan tegap, mengenakan kemeja batik baru yang licin. Kulitnya tampak lebih bersih, namun sorot matanya layu, kontras dengan senyum kaku yang dipaksakan. Banyu merasakan tusukan tatapan itu di punggungnya. Bisik-bisik tetangga terdengar samar namun tajam, seperti silet pesugihan. Lihat matanya, kosong melompong. Pasti tumbalnya nyawa. Istrinya itu cantik, tapi tak pernah keluar siang. Pasti siluman. Banyu mempercepat langkah. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa rezekinya halal. Tapi jauh di lubuk hati, keraguan itu mulai tumbuh bak jamur di musim hujan. Malam harinya, sepulang dari sungai, Banyu mendapati Nimas sedang duduk di tepi ranjang. Istrinya itu sedang memoleskan minyak kelapa ke rambut panjangnya yang terurai hingga menyentuh lantai. Aroma melati yang biasanya menenangkan, malam ini tercium sedikit berbeda. Ada bau logam yang menyengat bau besi berkarat atau darah segar. "Kang, kau dapat banyak hari ini?" tanya Nimas tanpa menoleh. Pantulan wajahnya di cermin tampak berseri-seri. Pipinya merona merah jambu, jauh lebih hidup daripada sebelumnya. "Banyak, Nimas. Pengepul senang," jawab Banyu sambil meletakkan tas berisi uang hasil penjualan. "Tapi warga desa, mereka menatapku aneh." Kambing Pak Haji mati misterius. Gerakan tangan Nimas yang sedang menyisir rambut terhenti sejenak. "Oh, kasihan sekali. Mungkin penyakit." "Bukan penyakit," sanggah Banyu, memberanikan diri mendekat. Darahnya habis, Nimas kering, seperti dihisap. Nimas berbalik perlahan. Senyum manis tersungging di bibir merahnya, menampakkan deretan gigi yang putih bersih. Ia bangkit, melangkah mendekati suaminya, lalu melingkarkan lengan dinginnya ke leher Banyu. "Jangan dengarkan orang-orang bodoh itu, Kang. Mereka hanya iri melihat kita bahagia. Mereka dengki melihat rumah kita bagus. Yang penting kita bersama, kan?" Sentuhan Nimas selalu memiliki efek membius. Banyu merasa akal sehatnya tumpul seketika. Bau anyir darah yang tadi sempat tercium, kini tertutup rapat oleh wangi bunga kantil yang menyeruak dari tubuh istrinya. "Ya, yang penting kita bersama," gumam Banyu seperti orang dihipnotis. Tanpa Banyu sadari, di sudut bibir Nimas terdapat setitik noda merah kecil yang terlewat dibersihkan. Dan di luar jendela, bulan purnama
bersinar terang, menerangi bangkai ayam tetangga sebelah yang baru saja mati dengan kondisi serupa. Leher berlubang dan tubuh kering kerontang. Waktu di Gubuk Banyu berjalan dengan hukumnya sendiri. Baru 1 bulan purnama berlalu sejak pernikahan ganjil itu terjadi, namun perut Nimas telah membuncit seolah usia kandungannya sudah menginjak 9 bulan. Banyu terbangun di tengah malam oleh suara rintihan tertahan. Di sebelahnya, Nimas menggeliat gelisah. Keringat dingin membasahi dahi pucat wanita itu. Selimut tersingkap memperlihatkan perutnya yang besar secara tidak wajar. Kulit perut itu begitu tipis, hingga Banyu bisa melihat uret-uret biru yang berdenyut kencang di bawahnya. Sesuatu di dalam sana bergerak liar, bukan tendangan bayi manusia, melainkan gerakan menggeliat seperti ular yang terperangkap dalam karung. "Nimas, kau kenapa?" Banyu panik. Tangannya hendak menyentuh perut itu, namun urung saat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang memancar dari sana. Nimas membuka mata. Bola matanya hitam total. Tidak ada putihnya sama sekali. Napasnya memburu, mendesis seperti kucing yang terancam. "Lapar ... lapar." Rintihnya parau. Suara itu bukan suara lembut Nimas yang biasa, melainkan suara berat dan serak. "Aku buatkan bubur atau nasi goreng sisa semalam," tawar Banyu hendak beranjak ke dapur. Tangan Nimas mencengkeram pergelangan tangan Banyu dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuku-kukunya yang panjang menancap hingga melukai kulit. "Bukan nasi, anak kita. Dia tidak mau nasi." "Lalu apa?" katakan Nimas. "Darah." Hati yang masih hangat, Banyu terperanjat mundur. "Apa maksudmu?" "Bawakan aku ayam, Kang. Ayam hidup sekarang," teriak Nimas. Jeritannya melengking tinggi, memecahkan gelas kaca di atas meja. Ketakutan luar biasa melanda Banyu. Istri cantiknya kini tampak seperti monster yang kelaparan. Namun, rasa takut kehilangan Nimas dan calon bayi mereka mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, Banyu berlari ke kandang ayam kecil di belakang rumah. Ia menyambar seekor ayam jago yang sedang tidur. Ayam itu berkokok kaget, mengepakkan sayap dengan ribut. Banyu membawa ayam yang meronta itu masuk ke kamar. Ini ayamnya. Biar ku sembelih dulu, ku masak." Belum sempat Banyu menyelesaikan kalimatnya, Nimas sudah menerjang. Gerakannya secepat kilat. Ia menyambar ayam itu dari tangan Banyu. Lalu dengan kekuatan biadab, ia merobek leher unggas itu menggunakan gigi-giginya. Darah merah muntrat membasahi wajah cantik, spray putih, dan dinding kamar. Krak. Suara tulang leher ayam yang patah terdengar mengerikan di kesunyian malam. Banyu terpaku di sudut kamar, lututnya lemas, menyaksikan pemandangan di hadapannya. Nimas melahap leher ayam yang masih menggelepar itu dengan rakus. Darah segar mengalir deras ke dagu dan leher jenjangnya. Ia menghisap cairan kehidupan itu seperti orang kehausan di padang pasir. Matanya terpejam nikmat, sementara perut buncitnya berdenyut semakin kencang, seolah bayi di dalamnya ikut berpesta pora. Setelah darah ayam itu habis, Nimas merobek dada ayam dengan kuku jarinya, menarik keluar hati yang masih hangat dan menelannya bulet-bulet tanpa dikunyah. Ruangan itu kini berbau anyir yang memuakan. Selesai dengan jamuannya, Nimas melepaskan bangkai ayam yang sudah tak berbentuk itu ke lantai. Ia menoleh pada Banyu. Wajahnya penuh lumuran darah, namun senyumnya kembali lembut dan memikat, seolah ia baru saja menghabiskan semangkuk buah-buahan segar. "Terima kasih, Kang," ucapnya manis, menjilati sisa darah di jari-jarinya. "Anak kita senang sekali, dia kuat sekarang." Banyu merosot ke lantai, punggungnya menabrak dinding bambu. Ia ingin lari, ingin muntah, ingin berteriak minta tolong, tapi ia tahu ia sudah terjebak terlalu dalam. Ia telah menikahi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dan kini, benih dari makhluk itu sedang tumbuh subur, menuntut makan setiap malam. Di luar, angin menderu kencang, membawa serta suara tawa samar dari arah sungai, menertawakan kebodohan seorang manusia yang mengira bisa menaklukkan cinta beda dunia tanpa bayaran darah. Desa Girilaya tidak lagi tidur nyenyak sejak kematian ternak yang tak wajar
dan perubahan drastis pada nasib Banyu, udara malam terasa lebih berat, seakan memuat ancaman yang tak kasat mata. Ronda malam yang biasanya hanya diisi kegiatan main kartu dan ngopi kini berubah menjadi patroli tegang. Malam itu, giliran Mang Jupri, seorang duda paruh baya yang dikenal pemberani atau mungkin hanya kurang peka terhadap bahaya untuk berkeliling. Berbekal senter besi yang berat dan kentongan bambu di pinggang, ia menyusuri jalan setapak yang gelap. Pikirannya dipenuhi cerita-cerita mengerikan tentang istri Banyu. Akal sehatnya menolak percaya pada tahayul. Namun naluri purbanya berteriak agar ia menjauh dari rumah di ujung desa itu. Namun, langkah kakinya justru membawanya mendekat ke pagar rumah Banyu yang kini kokoh. Rumah itu gelap gulita, seolah penghuninya telah mati. Tidak ada pelita yang menyala, hanya cahaya bulan samar yang menerangi halaman yang terlalu rapi itu. Mang Jupri hendak berbalik arah ketika telinganya menangkap suara. Serak, serek, suaranya seperti kain basah yang diseret di atas kayu kasar. Bukan di tanah, melainkan dari arah atas, dekat atap teras. Jantung Mang Jupri berdegup kencang. Ia mematikan senternya, membiarkan matanya beradaptasi dengan kegelapan. Dengan gerakan sepelan maling, ia mengendap-endap mendekati jendela samping ruang tamu yang tirainya sedikit tersingkap oleh angin. Ia tahu ini salah, tapi rasa penasaran adalah racun yang mematikan. Ia mengintip apa yang dilihatnya di dalam sana, membuat darah di nadinya membeku seketika. Ruangan itu remang-remang, di dekat lenggit-lenggit, menempel pada balok kayu utama. Sesosok tubuh sedang merayap. Itu Nimas. Tapi bukan Nimas yang anggun, seperti yang pernah dilihatnya sekilas di siang hari. Wanita itu atau makhluk itu bergerak dengan cara yang mustahil dilakukan manusia. Tubuhnya menempel terbalik di plafon, tangan dan kakinya mencengkeram kayu, seperti seekor laba-laba raksasa. Kepalanya berputar dengan sudut yang tidak wajar, menyisir sudut-sudut ruangan yang gelap. Tiba-tiba, Nimas berhenti. Matanya yang hitam pekat terkunci pada seekor tokek besar yang berdiam di dekat lampu minyak yang mati. Mang Jupri menahan napas, tangannya membekap mulut sendiri. Mulut Nimas terbuka perlahan, terlalu lebar, hingga rahangnya tampak bergeser. Dari dalam rongga mulut yang gelap itu, melesat keluar sebuah lidah panjang, merah tua, dan berlendir. Lidah itu meluncur secepat cambuk, menjerat tubuh tokek itu dalam sekejap mata. Krak, nyam. Suara tulang kecil yang remuk terdengar jelas di keheningan malam. Nimas menarik lidahnya kembali, membawa serta reptil malang itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya lambat-lambat. Matanya terpejam, menikmati rasa daging segar yang amis. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung akal sehat Mang Jupri. Kakinya lemas, dan tanpa sengaja, ia menyenggol pot bunga dari tanah liat di dekat kakinya. Prang! Suara pecahan gerabah itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Mang Jupri. Di dalam rumah, gerakan mengunyah itu berhenti. Kepala Nimas yang menempel di lenggit-lenggit berputar 180 derajat. Sepasang mata hitam legam tanpa pupil kini menatap lurus ke celah jendela tempat Mang Jupri mengintip. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Nimas hanya tersenyum. Senyum lebar yang memperlihatkan sisa tubuh tokek di sela-sela gigi runcingnya. Teror murni mengambil alih kendali tubuh Mang Jupri. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa berlari. Yang ia tahu, ia memukul kentongan bambunya bertalu-talu seperti orang kesurupan, memecah keheningan desa dengan irama bahaya, membangunkan semua orang dari mimpi buruk mereka untuk menghadapi mimpi buruk yang nyata. Pagi itu, matahari bersinar terik di atas desa Girilaya, seolah alam semesta ingin membantu warga desa mengusir kegelapan. Namun, cahaya terang itu justru menyinari wajah-wajah yang gelap karena amarah dan ketakutan. Kesaksian Mang Jupri yang histeris semalam menjadi pemantik api. Dalam hitungan jam, puluhan warga telah berkumpul. Mereka bukan lagi tetangga yang ramah. Mereka adalah massa yang bergerak dengan satu pikiran kolektif, memusnahkan sumber petaka. Di tangan mereka tergenggam parang, bambu runcing, dan obor, meski hari sudah terang. "Bakar sarang siluman itu!" teriak seorang warga. Suaranya parau, penuh kebencian.
Seret Banyu keluar, dia bersekutu dengan setan, timpal yang lain. Gemuruh langkah kaki dan teriakan massa mendekati rumah Banyu seperti gelombang pasang. Banyu, yang baru terbangun karena keributan itu, melompat keluar dari pintu depan. Wajahnya pucat pasi, melihat lautan manusia yang marah di halaman rumahnya. "Tunggu, apa-apaan ini? Jangan gila kalian," teriak Banyu, merentangkan tangan mencoba melindungi pintu rumahnya. "Minggir kau, Banyu, atau kau ikut kami habisi." Pak Haji Sobri, yang kehilangan kambing kesayangannya, maju ke depan dengan mata merah menyala. "Istrimu itu bukan manusia, dia memakan ternak kami. Semalam Jupri melihatnya merayap di tembok seperti iblis. Itu bohong. Nimas hanya sakit." Banyu berusaha membela, meski hatinya sendiri ragu. Ia ingat noda darah di bibir Nimas, ingat bangkai ayam di kamarnya. Sakit apa yang takut matahari? Sakit apa yang makan darah mentah? Masa semakin beringas. Banyu didorong kasar hingga tersungkur ke tanah. Beberapa pemuda kekar menahannya agar tidak bergerak. Sisanya merangsek maju, mendobrak pintu depan yang terkunci. Brak! Pintu kayu jati itu jebol. Massa berhamburan masuk ke dalam rumah yang rimang-rimang dan berbau melati menyengat. Mereka menuju satu-satunya ruangan yang tertutup rapat. Kamar tidur utama. Di dalam kamar, Nimas Larasati sedang tertidur lelap di atas ranjang, meringkuk di bawah selimut tebal. Sesuai kodrat makhluk malamnya, siang hari adalah waktu istirahat mutlak baginya. Ia tidak bergerak sedikit pun meski suara gaduh di luar begitu memekakan telinga. "Ini kamarnya. Gelap sekali. Buka jendelanya, biar silumannya kepanasan." Seorang warga meraih tirai tebal berlapis kain hitam yang menutupi jendela besar di samping tempat tidur. Dengan sekali sentakan kuat, tirai itu robek dan jatuh ke lantai. Detik itu juga, waktu seakan berhenti. Sinar matahari pukul 10 pagi yang ganas menerobos masuk tanpa penghalang. Cahaya putih menyilaukan itu jatuh lurus, membentuk garis terang yang langsung menghantam punggung Nimas yang sedang membelakangi jendela. Reaksinya instan dan mengerikan. Tidak ada jeda, tidak ada peringatan. Begitu cahaya itu menyentuh kulit punggungnya yang sehalus porselen, terdengar suara ses yang keras, seperti daging segar yang dilempar ke atas wajan besi membara. Asap putih berbau belerang mengepul dari titik kontak. "Argri!" Jeritan yang keluar dari mulut Nimas bukanlah jeritan manusia. Itu adalah paduan suara dari ribuan gagak yang sekarat. Lengkingan tinggi yang memecahkan gendang telinga dan menggetarkan kokeko kaca jendela hingga pecah berhamburan. Para warga yang berada di dalam kamar terpental mundur sambil menutup telinga. Di atas ranjang, tubuh indah itu menggeliat hebat dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Kulit punggung yang terkena sinar matahari melepuh, meleleh dan mengelupas, memperlihatkan daging merah yang langsung menghitam dan hangus. Janji telah dilanggar, pantangan telah diterobos. Banyu, yang masih ditahan di luar, mendengar jeritan istrinya. Hatinya hancur lebur. Ia tahu, saat itu juga, ia telah kehilangan segalanya. Cinta beda dunianya telah berakhir dengan cara yang paling brutal. Dan kini, ia harus menghadapi amarah dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih buas daripada sekadar istri bunian yang cantik jelita. Jeritan itu akhirnya putus, digantikan oleh suara gemeretak tulang yang memuakan. Langit desa Girilaya yang tadinya cerah, mendadak berubah warna. Matahari seolah ditarik mundur oleh tangan raksasa. Tertutup gulungan awan hitam pekat yang berputar di atas atap rumah Banyu. Angin kencang menderu, bukan datang dari gunung, melainkan berhembus dari arah sungai, membawa bau lumpur dan amis darah yang sangat kuat. Di dalam kamar yang kini berantakan, para warga yang tadi beringas kini terpaku ketakutan. Sosok di atas ranjang itu bukan lagi wanita cantik jelita. Tubuh Nimas yang melepuh kini membesar, kulit halusnya hangus, mengelupas menyisakan daging merah yang berasap. Rambut panjang indahnya rontok, berganti dengan helai-helai kasar, menyerupai akar pohon serabut. "Kalian," suara itu berat, menggema dari dinding dada yang terbuka, bukan dari mulut. "Kalian merusak rumahku." Banyu, yang berhasil melepaskan diri dari pegangan pemuda desa yang kini gemetar lututnya, berlari menerobos masuk. Pemandangan di hadapannya
membuat napasnya tercekat. Istrinya telah berubah menjadi monster hangus setinggi lemari. Namun, di mata Banyu, ia masih melihat sisa-sisa Nimas yang dicintainya. "Nimas!" teriak Banyu, berusaha mendekat meski hawa panas yang memancar dari tubuh makhluk itu membakar kulit wajahnya. Makhluk itu menoleh, wajahnya rata, hangus terbakar sinar matahari, hanya menyisakan 2 lubang hidung yang mendengus dan mulut lebar yang meneteskan liur hitam. "Kang," makhluk itu mendesis. "Janji sudah patah." Tiba-tiba, tanah berguncang hebat. Dari arah Sungai Citarum, terdengar suara gemuruh laksana ribuan kereta kuda sedang berpacu. Air bah, tanpa hujan, tanpa peringatan, sungai meluap dengan ketinggian yang tidak masuk akal. Air coklat pekat itu menerjang naik ke daratan, menyapu sawah, menumbangkan pohon kelapa, dan menghantam rumah-rumah warga. "Lari, banjir, air naik!" teriak warga histeris. Mereka berhamburan keluar dari rumah Banyu, melupakan niat membunuh siluman demi menyelamatkan nyawa sendiri. Namun, air itu seolah memiliki mata. Arus deras itu mengejar mereka yang tadi memegang obor dan parang. Pak Haji Sobri yang lari paling depan, terseret arus. Tubuhnya timbul tenggelam dihantam puing-puing kayu. Teriakan minta tolong tenggelam oleh gemuruh air yang mengamuk. Rumah Banyu, anehnya, tidak hancur dihantam air. Banjir itu mengelilingi gubuk tersebut, menciptakan dinding air yang berputar, mengisolasi Banyu dan Nimas dari dunia luar. Di tengah kekacauan itu, Nimas merangkak turun dari ranjang. Tubuhnya yang besar dan mengerikan itu mendekati Banyu. Si nelayan tidak lari, ia justru jatuh berlutut, menangis melihat penderitaan istrinya. "Maafkan aku, Nimas. Aku gagal melindungimu." "Ishak." Banyu. Tangan besar yang hangus dan berkuku tajam itu terulur, menyentuh kepala Banyu dengan kelembutan yang kontras dengan wujudnya. "Bukan salahmu, Kang. Tapi dunia kita memang tidak bisa disatukan di sini." Perut Nimas yang besar tiba-tiba bergerak hebat. Sesuatu di dalamnya merobek kulit perut yang sudah tipis terbakar itu. Srik, Banyu membelalak. Dari dalam perut istrinya tidak keluar bayi manusia, melainkan gumpalan cahaya hijau yang menyilaukan, berdenyut seperti jantung, dikelilingi oleh selaput lendir yang berbau harum melati. "Itu adalah janin setengah bunian, setengah manusia. Bawa kami pulang, Kang," bisik Nimas, suaranya melemah, seiring tubuh raksasanya mulai meluruh menjadi abu hitam yang berterbangan. "Bawa kami kembali ke lubuk, tempat di mana matahari tidak bisa menyakiti kami lagi." Air bah di sekeliling rumah semakin tinggi, siap menenggelamkan segalanya. Banyu menatap gumpalan cahaya itu, lalu menatap sisa-sisa wajah Nimas yang mulai hancur menjadi debu. Tidak ada pilihan. Tidak ada lagi tempat baginya di desa ini. Dengan tekad yang bulat, Banyu memeluk gumpalan cahaya itu, mendekapnya erat ke dada. Ia berdiri, menatap dinding air yang berputar. "Ayo pulang, Nimas," ucapnya mantap. Detik berikutnya, atap rumah itu runtuh, dan air bah menelan mereka seluruhnya ke dalam kegelapan yang dingin. Pagi datang dengan keheningan yang mencekam. Matahari bersinar, malu-malu di balik sisa awan mendung, menyinari pemandangan desa Girilaya yang porak-poranda. Lumpur tebal setinggi betis menutupi jalanan desa. Bangkai ternak dan puing-puing perabot rumah tangga berserakan di mana-mana. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya, tergeletak pasrah seperti raksasa yang kalah perang. Anehnya, banjir bandang itu surut secepat kedatangannya. Air sungai kembali ke jalurnya, mengalir tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Para warga yang selamat berkumpul di balai desa, dengan wajah pucat dan mata nanar. Mereka menghitung jumlah yang hilang. Pak Haji Sobri, Mang Jupri, dan 5 pemuda yang mendobrak pintu rumah Banyu tidak ditemukan. Hanya pakaian mereka yang tersangkut di ranting pohon di pinggir sungai, robek-robek seperti bekas cabikan binatang buas. Namun, yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah lokasi di mana rumah Banyu pernah berdiri. Tanah itu bersih. Sama sekali tidak ada bekas bangunan, tidak ada tiang kayu, tidak ada pecahan genting, tidak ada pondasi batu. Seolah-olah tanah itu tidak pernah dihuni manusia. Hanya ada hamparan tanah merah yang basah dan licin,
serta aroma bunga melati yang samar-samar tercium di udara, bercampur dengan bau lumpur sungai. Seorang pencari kayu bakar tua, Mbah Karto, yang tinggal di gubuk paling pinggir dekat hutan, menjadi satu-satunya saksi mata terakhir. Dengan tubuh gemetar dan suara parau, ia menceritakan apa yang dilihatnya saat fajar menyingsing. Tepat sebelum kabut sungai menghilang. "Saya lihat dia," bisik Mbah Karto kepada warga yang mengerumuninya. "Si Banyu, dia mati, Mbah?" tanya seorang warga tak sabar. Mbah Karto menggeleng pelan. Matanya menatap kosong ke arah sungai. Tidak, dia berjalan. Tegap sekali jalannya. Tidak seperti orang hanyut. Menurut kesaksian Mbah Karto, Banyu terlihat berjalan dari arah bekas rumahnya menuju tengah sungai. Pakaiannya kering, rambutnya rapi, dan wajahnya bersinar. Tersenyum damai, seolah sedang menuju pelaminan. Di gendongannya, ia mendekap bungkusan kain batik yang bercahaya redup. "Dia berjalan di atas air?" tanya warga lain. "Tidak, dia berjalan masuk ke air," jawab Mbah Karto lirih. "Airnya tenang, tidak beriak. Dia melangkah terus sampai air setinggi dada, lalu setinggi leher. Dia tidak berhenti, tidak menengok ke belakang. Dia terus berjalan sampai hilang di telan lubuk." Cerita itu menyebar dan menjadi legenda yang menghantui. Sejak hari itu, tidak ada lagi warga desa Girilaya yang berani menjala ikan di lubuk larangan. Sungai itu menjadi wilayah tak bertuan. Setiap malam Jumat Kliwon, warga yang rumahnya dekat dengan bantaran sungai sering mendengar suara senandung wanita yang merdu namun menyayat hati. Diiringi suara kecipak air, seolah ada seseorang yang sedang mandi. Dan terkadang, jika bulan sedang terang-terangnya, para pemancing dari desa seberang mengaku melihat sosok lelaki berdiri di atas batu di tengah sungai. Lelaki itu tidak memegang jala. Ia hanya berdiri diam, menimang-nimang sesuatu dalam gendongannya, menatap kosong ke arah desa yang pernah membuangnya. Banyu telah menemukan rumah barunya. Ia tidak mati, namun ia juga tidak lagi hidup. Ia telah menjadi bagian dari sungai, abadi dalam pelukan cinta yang terlarang, menjaga istri dan anaknya di kedalaman yang tak terjamah cahaya matahari selamanya.